Oke, balik lagi di motoran vlog tentunya. Kali ini gue bakal ngasih tahu trik and tips ya. putar mesin EVU yang gue punya di sini. Jadinya tuh gue pengen di sini ada sesi tanya jawab ya. Kemarin ada yang nanya juga untuk stang, untuk ini kerupasnya kenapa nggak pakai punya Tiger aja bang, gitu kan ya. Di sini gue nggak pakai punya Tiger karena gue pengen masih pakai balancernya seperti itu. Tapi ini udah di full las. Tapi untuk permintaan pin balancer itu tidak dihilangkan, tidak apa-apa gitu loh bro, nggak masalah kalau pengen pakai punya EVU nya. Kalau udah pengen pakai punya Tiger, lo harus buat pinnya, dan itu ngerubahnya banyak banget menurut gua kayak gitu sih. Kalau punya EVU nggak perlu banyak dirubah, gitu aja. Jadinya itu kenapa gua masih pakai stang masih pakai ini nih, bandul Satra F, jadinya tidak menghilangkan balancernya seperti itu, supaya mesin juga nggak getar banget. Gue udah pernah nyoba bro, soalnya bro, lu nggak pakai balancer itu getarnya masya Allah bukan main, getar banget gitu ya. Jadi nggak rekomendasi lah balancer dilepas, kecuali emang buat balap sekali track 200 track 400 ya oke aja gitu ya. Kalau untuk harian nggak rekomendasi balancer dilepas gitu, jadinya seperti itu. Ada yang nanya seperti ini, kalau lubang pembuangan oli di blok kop ditutup, itu tuh yang di sini ya bro ya. Nih, biasa di sini ada smelnya, ini lubang oli gitu ya, ditutup. Terus olinya pembuangannya lewat mana kalau udah ditutup? Punya gue juga udah ditutup bro. Nih, tuh udah ditutup. Nih, udah nggak ada. Biasa kan di sini masih ada lubangnya. Nah, di head gua juga nih, tuh udah nggak ada. Ini gue tutup pakai lem porting gitu, karena kemarin gua pas bikin ini mintanya itu masih ada smelnya, tapi berhubungan di bloknya juga udah nggak ada. Gua salah seperti itu ya, makanya gua tutup pakai lem porting. Ini nggak masalah, daripada lu pakai las aluminium, lu bakal cincinnya ini bakal ngembang, bakal muai ketika lu kena panas lasan, atau ditutup pakai las aluminium gitu ya. Lebih baiknya lu pakai lem porting ini gitu ya kan. Ini masih bagus banget gitu, masa lu baru bikin udah langsung ganti lagi kan sayang cuy. Tahu sendiri kan bikin blok EVU berapa harganya gitu kan, nggak murah gitu. Nah, tadi jalurnya lewat mana ketika udah ditutup gitu. Nah, ini gue di sini ada packing ya bro ya, packing blok. Nah, ini packing bloknya. Di sini kan masih ada lubangnya, harusnya ada lubangnya. Ini udah nggak ada. Nah, pembuangannya itu jadinya lewat jalur keteng bro gitu. Jadinya oli masuk kan dari sini. Oli masuk dari sini, dari bawah ngisep ke atas, ngebanjirin oli buat si noken as, biar noken as selalu ada olinya. Tapi karena jalurnya udah ditutup gitu ya bro ya, maka dia turunnya lewat jalur keteng. Nah, yang di sini nih pasti kalau lu belum udah ditutup lubang smell, di sini pasti banjir oli nih. Di sela-sela sini banjir oli gitu tuh. Ini banjir oli di sela-sela sini, dalam sini. Nah, solusinya gini bro. Nih, nah itu ada lubang tuh, kelihatan kan lubangnya? Ada lubang 2 biji. Itu lubang untuk pembuangan oli dari head. Itu buangnya ke jalur keteng.
seperti itu. Turun lagi lewat blok juga sama keteng, jatuhnya ke sini ke crankcase, balik lagi, nanti alurnya ke atas lagi gitu bro, pembuangan jalurnya, jadi nggak masalah gitu, aman lah untuk jarak jauh seperti itu ya. Spek juga ini gue untuk spek jarak jauh gitu ya, buat speknya harian lah segala macem. Itu tadi pertanyaannya udah gue jawab juga ya. Biasanya kalau habis turun mesin nih bro, si lubang out nih kan kotor banget bekas pembakaran, lu bisa bersihin pakai kawat bekas tali kopling gitu ya. Ini udah gue bersihin juga, jadi bersihinnya tuh hati-hati karena ini juga udah rubahan gitu ya, nggak boleh kenceng banget ya, asal bersih aja. Ini kan udah bersih tuh, asal bersih aja seperti itu. Dan untuk nyekir klep juga tadi udah gitu ya. Di sini gue pakai packing selembar, nih packing selembar. Di blok juga udah gue tambah 5 mili packing tempel karena biar tidak bocor. Solusinya seperti itu. Oke, mungkin itu. Kalau ada yang ditanyakan lagi di kolom komentar aja ya bro ya. Terima kasih. Nih gue pengen ini aja, pengen ngerakit mesinnya sekarang. Terusnya nanya lagi tuh kemarin tuh, bang kalau sewaktu-waktu pen big end-nya si ini nih, bearing big end-nya kena, apakah stangnya diganti? Seperti itu ya bro ya. Jadi gini bro, kalau klaher pen big end ini kena gitu, otomatis ini juga pasti kena, udah rusak seperti itu, sampai klahernya rusak. Maka solusinya itu lu ganti semua, ganti satu set gitu. Nah motor udah rombakan nih, udah kayak gini juga, stang udah punya Scorpio gitu kan ya. Di sini gua ada contohnya, ini punya Scorpio, tapi pen big end di sini ketika lu beli punya Scorpio, si stang ini, stang Scorpio, pin big end ini nggak sama kayak punya FU, dia lebih panjang punya Scorpio ini, lebih panjang, lumayan lah panjangnya gitu. Nah solusinya ada solusi sih, solusi biar lu nggak beli alternatif beli lagi gitu ya, dibubut, dipendekin sesuai pen big end-nya Satria F, disamain kayak punya Satria F-nya. Tapi otomatis si jalur oli ini lu pasti buat ulang. Ini kan jalur oli nih. Ini ada jalur oli di sini. Ini jalur oli yang menyambungkan ke bearingnya ini. Gitu. Nah, lu bubut samain kayak punya FU, sama buat lubang oli baru di pen big end ini. Nah, kalau lu nggak pengen repot-repot, nggak pengen ke tukang bubut segala macem, pengen tinggal masang aja, jadinya lu beli satu lagi stangnya. Tadi lu udah beli stang Scorpio gitu, lu beli pakai punya FU-nya, stang punya FU-nya, lu beli lagi stang Seher FU, tapi yang diambil hanya pen big end-nya aja gitu. Kalau untuk stang sama klaher big end ini masih tetap pakai punya Scorpio-nya, yang dipakai pas lo beli cuma pen big end-nya punya FU-nya ini. Nah saran gua kalau lo pengen beli punya Scorpio stangnya ini gua beli merek Indoparts nih. Kalau lo pas beli stang FU-nya usahakan yang ori aja, yang SGP gitu ya, jangan yang lain. Itu untuk stang sehernya. Kalau klaher kena segala macem, itu tadi solusinya yang udah gua jelasin. Di mesin gua ini, gua juga sama mesinnya ini. Dia di sini pakai pennya ini pakai punya FU, karena sama ukurannya, diameternya, ininya diameter lubang bearingnya ini punya FU sama Scorpio sama seperti itu. Oke, kita lagi nyekir klep. Nah, dia di sini klep out udah kita sekir. Untuk kita sekir nih kita gunakan brush safe,
ini yang halus ya, karena ada dua model, ini yang kasar. Nah ini yang kasar nih, tuh kasar banget kelihatan. Ini yang halus. Ini ada dua model, satu model kasar, satu model halus. Tapi di sini saya menggunakan yang halus, yang kasar nggak dipakai. Terusnya cara pengerjaannya juga di sini saya menggunakan bor. Nah ini kalau yang bor mainnya benar-benar hati-hati banget, jangan yang baru nyoba-nyoba pakai bor, jangan nanti kebablasan. Mending pakai tangan aja gitu ya, diputer-puter pakai tangan, yang penting selangnya panjang gitu aja. Jadi sebelum dimasukkan itu si gagang klepnya ini dikasih oli dulu, dioleskan oli seperti itu. Terus di ujung sini kita kasih brush. Ini udah kita kasih oli tuh. Habis itu dimasukin, tapi sebelum dimasukin baiknya dikasih ini buat untuk apa sih namanya, dikasih grinding dulu di pinggir-pinggir sininya. Ini udah kita kasih grinding. Lalu setelah itu permukaan si gagang klep ini kan udah kita kasih oli, kita masukin aja ke sini. Nah setelah ini kita putar, kita sekir klepnya. Saya udah selesai nyikir klepnya menggunakan bor, dan seperti ini. Yang udah saya bersihin itu baru satu. Cukup mudah ya, itu doang nyikir klep. Udah, tinggal ikutin aja langkah-langkahnya dan hati-hati. Itu aja dari Motoran Vlog. Bye.